Bagaimana persiapan Indonesia menghadapi turnamen olahraga bergengsi Piala Dunia U20? Kita akan membahasnya bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Zainuddin. Selamat sore. Baik, apa kabar hari ini Pak? Kabar baik, sehat dan bugar. Sehat dan bugar. Nah Pak, ini Pak, Piala Dunia U20 sudah semakin dekat dan sudah sejauh mana hingga saat ini persiapannya Pak? Ya, sebenarnya kita ini sudah siap sejak 2021. Kan tadinya Piala Dunia U20 ini atau FIFA World Cup Under 20 ini dilaksanakan tahun 2021. Tapi karena ada pandemi, maka dimundurkan ke 2023. Jadi kesiapan kita itu sejak 2021 kita sudah siap. Namun dalam jeda ya sekitar 2 tahun tentu ada hal yang harus kita perbaiki karena lapangan-lapangan baik itu lapangan utamanya maupun lapangan latihannya itu digunakan selama ini baik untuk olahraga sepak bola maupun cabang olahraga lainnya. Saya beri contoh misalnya Stadion Manahan, Solo. Itu kan dipakai untuk turnamen pramusim, untuk kompetisi Liga 1, Liga 2, dan bahkan pada saat ASEAN Para Games yang lalu, itu digunakan sebagai venue utama, baik untuk opening dan closing, serta cabang-cabang olahraga ASEAN Para Games-nya dilakukan di situ. Nah pasti ada hal yang rusak, kemudian berkurang, tetapi dari inventarisasi tim kita dan PSSI itu tidak major. Jadi kalau toh juga ada perbaikan minor saja. Nah, saya kira pasti juga itu terjadi di stadion-stadion lainnya di 6 kota. Nah, FIFA sudah melakukan inspeksi, kemudian mereka memberikan catatan apa-apa yang harus dikembalikan lagi, diperbaiki lagi. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat dekat itu segera akan dilakukan. Kan kita membagi tugas ya dalam Kepres itu, saya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, Ketua Umum PSSI bertanggung jawab terhadap prestasi tim nasional, kemudian Menteri PUPR bertanggung jawab terhadap infrastruktur. Itu kita akan kerjakan secara keseluruhan, kita siap untuk menggelar FIFA World Cup Under 20 tahun 2023. Baik, selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan setelah launching logo dan maskot ini Pak Zainuddin? Ya tentu kita mempersiapkan kepanitiaan, kemudian kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi di mana tempat-tempat pelaksanaan kegiatan itu, juga dengan kabupaten kota. Kita ingin, kita bukan hanya menjadi tuan rumah kegiatan sepak bola saja, tetapi kita akan menampilkan inilah Indonesia yang bisa dinikmati, bisa didatangi oleh 23 negara peserta yang lainnya, karena yang satunya kan sudah pasti Indonesia. 23 negara yang akan datang kita tunjukkan bahwa kita mampu menjadi tuan rumah, masyarakatnya ramah dan budayanya juga baik, serta kita siapkan hospitality yang sangat membuat mereka nyaman berada di Indonesia atau di kota-kota tempat penyelenggaraan. Nah, ini kita koordinasikan. Kita koordinasikan terus dengan kementerian lembaga di tingkat pusat, dengan para gubernur, para bupati, wali kota yang ketempatan stadion atau venue-nya, baik itu venue utama maupun untuk lapangan-lapangan latihan. Jadi kita koordinasi terus, kita persiapkan sehingga kita benar-benar siap, dan tentu koordinasi terus dengan Federasi Internasional Sepak Bola, dengan FIFA. Sekarang ini teman-teman dari FIFA sudah datang, bahkan pada saat peluncuran maskot dari FIFA juga hadir, dan dia menyatakan sangat puas dengan kesiapan Indonesia dan terutama dengan sambutan dari masyarakat yang sangat luar biasa pada saat peluncuran maskot itu. Jadi ini yang kita lakukan, tentu persiapan-persiapan
tetapi urusan pertandingan itu akan diurus langsung oleh FIFA. Kita hanya menyiapkan kelengkapan-kelengkapan yang menjadi penunjang untuk kesuksesan pertandingan itu. Fasilitas dan SDM juga sudah disiapkan, tapi kan sebagai tuan rumah tentunya Indonesia ini memiliki target menjadi juara nih Pak. Nah ini seperti apa persiapan Garuda Muda untuk menghadapi laga ini? Ya, tentu kita harus juga sadar diri bahwa posisi kita kalau untuk langsung juara itu perjuangannya sangat berat. Karena kita akan menghadapi tim-tim yang dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Asia yang sudah sepak bolanya sudah lebih ya, peringkat FIFA-nya di atas kita. Nah kita mempersiapkan anak-anak, tentu ini menjadi tanggung jawab PSSI, tetapi bukan berarti kita hanya lolos karena tuan rumah. Maka saya sudah minta kepada pelatih, kepada para pemain dan juga kepada PSSI untuk maksimal berjuang kita tidak ingin kita di babak penyisihan saja sudah tersisih. Nah itu kita tidak ingin itu, kita harus bisa ke babak-babak selanjutnya. Syukur-syukur kalau bisa jadi juara, tetapi itu kan kita harus realistis dengan situasi sepak bola kita yang baru mulai kita benahi, dan kita akan berhadapan dengan tim-tim yang sangat bagus, sangat kuat, yang sepak bolanya sudah sangat maju dari kita, tim dari Eropa, Amerika Latin, kemudian Asia Timur yang juga sudah hampir memastikan diri untuk lolos. Jadi kita akan maksimal, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang kita persiapkan, yang kemarin terakhir mengalahkan Vietnam, akan terjaga kondisinya, kebugaran dan kesehatan mereka, dan dia bisa makin meningkat performanya. Pada saatnya nanti bulan Mei tahun 2023 mereka akan sangat bagus untuk membawa nama Indonesia bertanding di Piala Dunia. Baik Pak Zainuddin, kemudian koordinasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora dengan pemerintah daerah dan juga kementerian lainnya serta stakeholder lainnya terkait pelaksanaan pertandingan nanti? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan berkoordinasi sesuai dengan tugas masing-masing, kemudian kementerian lembaga sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani oleh kementerian dan lembaga. Nah, saya perlu mengingatkan bahwa kita bisa menang menjadi tuan rumah Piala Dunia ini, yang pertama karena ada surat jaminan dari pemerintah yang ditulis langsung oleh Bapak Presiden kepada Presiden FIFA. Di samping itu juga kementerian terkait memberikan government garanti. Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Informasi dan Komunikasi, dan beberapa instansi lainnya. Nah tentu masing-masing akan bekerja di wilayah itu minimal akan memenuhi apa yang sudah disampaikan kepada FIFA, dan FIFA pasti akan melihat sejauh mana kesungguhan kita. Kemudian beberapa gubernur juga yang sudah menandatangani host city agreement, itu juga pasti juga mereka akan jalankan itu, bupati, wali kota. Jadi kita koordinasikan. Semua sudah terencana dengan baik, tinggal bagaimana kita mengkoordinasikan pekerjaan masing-masing, baik di tingkat kementerian dan lembaga di tingkat pusat, di provinsi, dan juga kabupaten dan kota. Baik, kita harapkan semoga persiapan tetap maksimal dan Indonesia tentunya kita harapkan bisa menjadi juara nanti. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Menpora Republik Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak.